Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini sudah Pagi, sesi Kak. keberapa ini ya? Ada yang ingat nggak ini sesi keberapa? Alamatnya, Alamat Berapa? apa? Suri minta alamatnya. Oh iya, nanti ya, Kak Suri kasih ya. Nanti kita kasih alamatnya ya. Oke. Oke, sekarang Rafael dan teman-teman yang lain ikut ngobrol dulu sama Kak Suri. Oke, kita akan ngobrol. Tapi sebelum kita ngobrol nih, Kak Suri mau tahu, ingat nggak teman-teman ini kelas keberapa? Ingat nggak? Beberapa ya? Lupa kayaknya. Putra. Aduh, ada yang ingat Udah. nih. Ada yang ingat nih. 5. Kelima. Oke, kurang satu. Ini yang keenam. Aduh, tapi hebat Rafael. Sudah mendekati ya. Ini adalah kelas keenam. Jadi kita akan bahas bagaimana sih pentingnya komunikasi di dunia kerja. Ya, karena kan kalau teman-teman ingat sedikit kakak-kakak yang dari perusahaan nih sebelumnya. Ada 3 kan ya, kakak-kakak dari perusahaan ya. Ingat nggak namanya siapa? Ini tes daya ingat nih. Ingat nggak siapa nama kakak-kakak dari perusahaan? Kakak yang kemarin namanya siapa? Ingat nggak? Yang kemarin. Kak, siapa ya? Karena waktu itu saya nggak ada suaranya, mungkin saya Oh iya bener. nggak Kalau ingat. Putra ingatnya siapa nih? Kakak siapa yang Putra ingat nih dari 3 Diki. perusahaan? Siapa? Yang kemarin, Diki. Kak Diki, benar, oh iya, Rafael. 100. Kak Diki, kemudian ada Kak Irma dari Alfamart, ya Kak Irma, Kak Irma, terus yang dari hotel, ingat nggak siapa? Kak Desi. Kak Desi. Kak Desi, betul. Kak Desi, Kak Irma, Kak Diki, tiga-tiganya itu menyebutkan pentingnya komunikasi di dunia kerja. Ya, jadi sekarang kita akan bahas tentang pentingnya komunikasi di dunia kerja. Gimana sih cara, komunikasi sih. Mohon maaf. Iya, pentingnya komunikasi dalam dunia kerja dan sebelumnya mempraktekkan komunikasi itu di mana? Dalam wawancara kerja. Ya. Jadi sebelum dapat kerja, teman-teman harus melewati interview kerja atau wawancara kerja. Nah, di sini siapa yang sudah pernah wawancara nih, terutama alumni nih ya. Di sini alumninya Putra sama Rafael aja ya? Iya. Ya, dua-dua doang ya? Oke. Putra atau Rafael sudah pernah ikut wawancara nggak sebelumnya? Belum pernah sama sekali ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, kita sekarang mau bahas wawancara kerja itu gimana sih ya? Apa aja sih yang ada atau apa aja sih yang diobrolin dalam wawancara kerja? Di layar teman-teman sudah ada, udah kelihatan belum ini? Sudah, Kak. Sudah, terima kasih yang udah confirm. Oke. Kok nggak bisa ya? Oke. Nah, ini nggak usah. Nah, ini nih. Kenapa sih sebelum teman-teman diterima kerja di perusahaan, penting mengikuti wawancara kerja? Tujuannya apa wawancara itu? Gitu ya. Nah, teman-teman di sini siapa yang pernah ngobrol dengan ibunya di rumah? Angkat tangan. Yang pernah ngobrol sama temannya, sama ibunya, kakak, adik, bapak, atau guru? Siapa nih? Rafael, pernah ngobrol? Pernah. Ngobrolin apa biasanya? Ngobrolin apa biasanya? Bahasa. Ngobrolin apa?
Bahasa. Masak. Oh, ngobrolin Bahasa. Iya, oke. Kalau Putra biasanya ngobrolin apa nih sama orang tua di rumah? Kalau saya sih ngobrol apa ya? Biasa gitu ngobrol eh, gimana kayak gini kan gimana kelas online-nya bisa apa enggak? Oke, Ya bisa. mantap. Kalau Novan nih dari anak brilian, pernah ngobrol nggak sama temennya? Oke, masih menggema ya. Oke, nggak apa-apa. Tenang. Iya, Novan, nggak apa-apa kalau dibu. Pernah ya. Oke, terima kasih Novan. Kemudian siapa lagi nih? Oke, jadi semuanya pernah ngobrol ya kan? Ada ngobrol tentang masak, ngobrol tentang kegiatan sehari-hari ya, kayak kelasnya gimana tadi, kayak orang tuanya Putra gitu ya. Interview atau wawancara kerja itu sama mirip seperti itu, ngobrol ya. Ngobrol antara yang mau mencari kerja dengan bosnya atau yang mau memberi kerja dengan perusahaannya. Ngobrol nih, ngobrol supaya kenal lebih dekat. Misalnya Putra mau melamar sebagai chef gitu ya di suatu restoran, anggaplah restorannya McDonald gitu ya di Batam. Sebelum si Putra diterima, pihak McD-nya tuh mau kenal Putra lebih jauh. Nah, mereka melakukan wawancara kerja. Ya, ngobrol dari hati ke hati. Mereka pengen tahu Putra lebih jauh lagi. Putra juga sama, pengen tahu McDonald lebih jauh lagi. Itu ya, wawancara kerja seperti itu. Ya, Kak. Oke. Nah, tujuannya apa? Ngobrol sama perusahaan, tapi ngobrolnya lebih serius sedikit. Ya kan? Nggak boleh leleh-leleh kayak, aduh, angkat-angkat kaki, atau nyender-nyender badannya miring-miring, gitu nggak boleh kalau wawancara kerja ya. Seperti Kak Suri sekarang lah posisinya, ngobrol tapi masih sopan. Ya, bisa kebayang nggak sejauh ini wawancara kerja yang Kak Suri jelaskan tadi? Semoga bisa ya. Oke. Nah, dalam wawancara kerja itu ngobrolin apa aja? Ya, sama nggak dengan di rumah kalau ngobrol wawancara kerja? Sekarang kita cari tahu nih. Ya, Rafael, mau nanya. Kak Suri berapa umurmu? Umur Kak Suri nanti ya, kita kasih tahu ya. Sekarang Rafael fokus dulu Mana Zoom kelasnya. Atila? Kenapa? Zoom Atila mana? Oh, kurang jelas Rafael. Nanti ya, Rafael. Sekarang Rafael fokus dulu ya. Oke. Kita bahas ngobrolin apa aja sih di wawancara kerja. Ya. Yang pertama ini. Teman-teman akan ditanya nih. Ya. Coba dong ceritain tentang kamu tuh gimana sih gitu. Contoh nih, saya pakai contoh Putra lah ya. Putra paling aktif soalnya ya. Putra, misalnya nih, kamu nanti ngelamar kerja di McD gitu ya. Kamu ditanya, Putra coba dong ceritain tentang kamu. Putra jawabnya gimana? Saya jawab apa ya? Jawab aja. Nggak ada benar atau salah. Sekarang kalau Kak Suri tanya, kalau ada yang nanya ke Putra nih, ketemu perusahaan, Putra coba ceritain dong tentang Putra. Putra jawabnya gimana? Apa ya? Mau bilang apa nih? Iya, Putra bisa sebutin gini, halo, selamat pagi atau selamat siang, selamat sore, tergantung
waktunya kapan ya. Ya. Kemudian cerita, iya nama saya Putra, siapa nama lengkapnya. Ya. Oh ya, saya dulu sekolah di SLB Putra Kami. Saya suka banget masak, nggak tahu kenapa ya Pak, Bu, suka banget masak. Kalau masak tuh semakin bersemangat misalnya. Sehari-hari masakan favorit saya, contohnya spaghetti gitu ya. Spaghetti saya sering banget masakin orang rumah misalnya. Hobi saya apa? Putra sebutkan. Saya punya saudara berapa disebutkan. Misalnya selama sekolah di SLB, Putra ikut pelatihan apa aja? Ingat nggak? Pernah nggak ikut pelatihan misalnya tata boga atau apapun di SLB? Pernah nggak, Putra? Ya pernah, waktu itu saya pernah ikut ada pelatihan apa namanya tata boga gitu, tata cara apa namanya membuat apa waktu itu ya nugget kalau nggak salah, sama yang ada chef-chefnya juga gitu kan. Oke, nah itu bisa Putra ceritain ya. Jadi selama saya di SLB Putra Kami, saya pernah ikut pelatihan tata boga. Waktu itu buat nugget misalnya, ya. Ya. Itu Putra juga bisa ceritain. Jadi yang Putra ceritakan dan teman-teman ceritakan adalah pelatihan apa aja sih yang teman-teman ikuti selama di sekolah, ya kan? Hobi teman-teman apa? Terus namanya siapa? Pasti namanya dikenalin dulu dong, ya kan? Terus cita-citanya mau jadi apa misalnya? Contoh, Putra tuh kan pengen banget jadi chef gitu ya. Ceritain aja. Dan Putra ngelamar kerjanya juga bagian chef di McD gitu kan. Nah itu diceritain tuh, kenapa kok suka sekali masak. Nah itu diceritain. Jadi kalau ditanya, coba dong ceritain diri kamu, Putra jawab apa? Nama saya Putra, sama nama lengkap juga. Pintar. Terus? Terus umur juga ditanya kan Kak? Enggak ya? Boleh, kalau Putra mau sebutkan boleh. Oh, tapi sebenarnya kan kalau di tempat lamaran kerja di interview kan nggak ada disebutin umur kan Kak? Pintar. Terus? Terus dulunya waktu itu saya pernah ikut pelatihan membuat nugget di sekolah, pelatihan tata boga gitu Kak. Pintar. Terus? Hobinya apa? Ya hobi saya itu masak gitu. Pintar. Oke, berarti sudah ingat ya. Kurang lebih begitu ya. Ya. Terima kasih Putra. Oh, ini ada yang di kolom chat nih. Bu, Novan udah pernah menghafali tentang pekerjaan ini, Bu. Ya. Menghafali apa, Novan ya? Oh, sudah pernah udah pernah ngelamar kerja maksudnya ya? Oke, nanti ya dijelasin ya. Nah, pertanyaan kedua yang biasa diobrolin sama perusahaan itu ini teman-teman. Ditanya, kenapa mau kerja di sini? Ya, kenapa sih mau kerja di sini? Gitu. Kayak kemarin kan ada yang mau kerja di PT Flex gitu ya katanya ya. Iya, PT Flex. PT Flex. Nah itu kenapa? Kok mau kerja di sana? Ayo siapa kemarin yang mau kerja di PT Flex? Coba angkat tangan.
Ini Kak Arina bisa bantu lihat nggak yang angkat tangan siapa ya? Ini agak sulit. Atau Bapak Ibu guru deh bantu. Kemarin yang mau kerja di PT Flex siapa? Kayaknya kemarin. Ferdi, Bu. Oke, dari putra kami Ferdi. Nah, Ferdi. Iya, tapi nggak masuk, Bu. Oh gitu. Ini yang di putra kami nih ada yang angkat tangan nih. Ibu. Yang paling depan pakai baju putih ya. Ya bukan sih tadi angkat tangan bukan sih? Yang di SLB putra kami. Atau yang di SLB Kartini nih. SLB Iya, Bu. Kartini. SLB Putra kami. Oh putra kami. Oke. Mau jawab? Mau jawab? Siapa namanya? Siapa namanya yang angkat tangan tadi? Kak Suri sudah sarapan. Sudah, Rafael. Rafael ini lucu banget loh. Kak Suri makan apa? Rafael kita dengar dulu ya teman-temannya ya. Kak Suri makan. Oke, yang dari SLB Putra kami gimana Bu Guru? Mau jawab nggak yang baju putih? Gimana Bu Guru? Oke. Mau jawab? Oke, Kak Sanjay bisa bantu. Oke, nggak ada tanggapan ya. Mungkin saya lemot kali ya di tempat. Bisa jadi ya. Mungkin lambat ya di sana signingnya ya. Oke. Oke, sekarang kita Kak Suri ke ini lagi deh contohnya ya, karena yang gampang tektokannya Putra ya. Putra, misalnya kamu nih, kamu mau Ya. kerja di McD gitu ya, misalnya contoh. Hmm. Atau kamu punya cita-cita nggak pengen kerja di mana gitu? Kalau saya sih kerja di mana? Nggak tahu. Belum tahu nih Kak. Oke, contohnya deh, contohnya. Tadi balik lagi berarti ke contoh ya, Putra pengen kerja di McD gitu ya. Terus ditanya, kok kamu mau kerja di sini? Kenapa? Karena apa ya? Karena kalau di McD itu apa sih? Karena di McD itu bisa apa namanya? Membantu teman atau Oke, ya karena di McD itu kan banyak banyak bisa melayani banyak orang gitu ya, melayani kan orang. rame Ya. banget McD gitu ya. Jadi si Putra juga pengen bisa setiap hari menyapa orang, kemudian melayani mereka yang mau makan gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Putra. Kemudian Sama-sama. Mbak Anis mau kerja di Sumitomo kayak Bapak Anis. Oh iya, itu perusahaan di Batam ya, namanya Sumitomo ya. Boleh kalau misalnya, iya Anis ya. Kak Suri makan apa? Iya.
Anis kenapa mau kerja di Sumitomo? Banyak uang. Karena Kak banyak Surya uang makan apa? ya. Oke, karena di sana banyak uang. Oke, sip. Banyak loh. Kak Arin nanti bisa tolong bantu ini ya, di mute ya, yang menggema. Oke, terima kasih ya Anis ya. Tapi kalau di perusahaan ditanya sama bos atau perusahaannya, tidak boleh jawab seperti tadi. Nggak boleh jawab, iya karena di sini uangnya banyak. Itu nggak boleh. Oke? Jadi teman-teman, misalnya Anis jawabnya gini, iya karena bapak saya juga kerja di sini, saya mau kayak bapak gitu ya, itu boleh. Ya, tapi kalau bilang, iya karena di sini uangnya banyak, itu nggak boleh. Di perusahaan manapun. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian apalagi nih setelah nanya, kamu kok mau kerja di sini gitu ya? Tadi kan udah ada contohnya Putra sama Anis. Nah, pertanyaan lainnya tuh ini, apa yang kamu tahu tentang kami? Misalnya contohnya balik lagi ke McD ya, ke Putra nih ya. Apa yang kamu tahu tentang McD apa Putra? Putra jawab apa? Apa yang kamu ketahui Ya. tentang perusahaan Yang kami? Iya, contohnya Putra kan melamar kerja di McD, contohnya ya. Yang Putra tahu tentang McD itu apa sih? Oh, McD itu apa yang di pikirannya Putra? Em, karena McD itu tempat apa namanya? Satu tempat makan juga, terus bisa misal kalau ada yang order dari GoFood atau apa gitu bisa Oke, bisa oke. juga. Ada lagi? Kak Surya makan apa? Apa lagi ya? Itu aja sih Kak. Itu aja. Oke, berarti apa yang Putra tahu tentang McD? Surya, Ya, McD itu eh, restoran yang cepat saji yang ada di seluruh dunia misalnya ya. McD kan ada di mana-mana, ya kan? Iya, ada di mana-mana. Kemudian di mana-mana. Kemudian gampang diordernya bisa lewat GoFood, GoFood. GrabFood ya. Ya. Oke, boleh. Itu salah satu contohnya. Kalau ditanya, kamu tahu apa tentang McD gitu ya. Di sini siapa yang pernah makan di McD? pernah. Semua pernah, iya. Enak nggak? Aku pernah makan McDonald di Batam. Oh iya, enak nggak? Yang sudah pernah makan? Enak. Enak. Tapi nggak boleh banyak-banyak ya, nggak baik juga ya. Fast food. Iya. Oke, tadi udah ya contohnya ya. Kak Surya makan apa? Kalau Kak Suri nggak makan McD, Kak Suri. Kak Suri makan McD-nya itu 3 bulan sekali. Soalnya lebih suka yang satu lagi. Lebih suka yang satu lagi. Oke. Yang sekali. Nah, yang berikutnya ini. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Ini pertanyaannya lucu ya sebenarnya ya. Tapi biasanya perusahaan atau bos, calon bos itu nanyain ini pada saat wawancara. Misalnya Anis, kamu kelebihannya apa sih Anis? Gitu ya. Kekurangan kamu apa? Contohnya, Anis mau jawab nggak? Kak Surya, Anis mau jawab nggak?
Rajin, Bu. Rajin. Kelebihannya Anis rajin. Terus apalagi? Kok Adila kerja di sekolah luar biasa? Apa? Buktinya, Bu. Oke. Ini aduh masih gangguannya masih sama ya. Kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi karena satu tempat pakai banyak device, jadi dia menggaung suaranya. Tapi nggak apa-apa, tadi Kak Suri sudah dengar satu, rajin, Anis. Terus orangnya ceria misalnya ya. Orangnya ceria si Anis. Orangnya disiplin misalnya. Dia tidak pernah terlambat kalau datang sekolah. Ya, itu bisa jadi kelebihan. Kekurangannya apa? Misalnya contoh, saya orangnya cepat ngantuk, Bu, gitu ya, kekurangannya ya. Atau saya cepet banget lapar, padahal barusan makan 30 menit lalu, contohnya. Kak Suri, Iya, Rafael mau jawab? Kak Suri pernah main game? Nggak pernah, Rafael. Aku Kak ingin Suri, video call. Kak Adila, Suri nggak suka main game. wow. HP Kak Suri ada berapa? HP-nya Kak Suri ada 2. Wow. Ada 2. Apa namanya? Yang satu untuk kerja, yang satu untuk keluarga. Ya, oke. Rafael fokus dulu ya. Rafael fokus belajar dulu, oke? Oke, Supaya maaf Kak teman-teman yang Suri. lain juga. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Rafael. Oke, tadi udah ya, kelebihan dan kekurangan kamu apa sih? Tadi sudah kita pakai contoh, Anis. Ya, kelebihannya Anis, soalnya tepat waktu, ceria, rajin. Kekurangannya apa? Kekurangannya cepat ngantuk atau cepat lapar, gitu ya. Nah, terus caranya Anis untuk mengatasi kekurangannya apa? Contoh, oh dia orangnya cepat ngantuk nih. Oh dia minum kopi tiap pagi misalnya, ya kan? Terus dia orangnya cepat lapar. Contohnya, oh iya si Anis berarti bawa cemilan di kantongnya. Jadi kalau lapar dia tinggal makan cemilan itu. Itu contohnya teman-teman ya. Jadi pada saat membicarakan atau ngobrol tentang kekurangan teman-teman, kasih tahu caranya teman-teman mengatasi kekurangan itu bagaimana. Supaya perusahaan atau calon bos itu tahu, oh anak ini berarti tahu cara mengatasi kelemahannya. Dia tahu cara mengatasi kekurangan yang dia punya. Jadi dia tidak akan merepotkan orang lain. Gitu ya. Bisa dipahami ya sejauh ini. Kalau nanti belum, boleh ditanyakan ke Bapak atau Ibu gurunya di sekolah masing-masing. Oke? Oke. Oh ini nanti biasanya kalau di sesi sebelum ini, Divaling akan dibantu oleh Bapak dan Ibu guru ya untuk praktek di sekolah masing-masing. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru bisa mempraktekkan ini ke anak-anak didiknya. Karena tim Divaling sudah menyediakan satu modul pelengkap ya, itu berisi jauh lebih mendetail tentang masing-masing modul. Ya, jadi ini nanti di sekolah masing-masing dipraktekkannya. Oke? Pak, saya mau nanya yang tentang apa namanya, yang praktek. Kalau misalnya nih, kan interview itu kan harus 3 orang. Tapi kalau interview misal lebih dari 3 orang itu boleh nggak, Kak? Atau Boleh, gimana? boleh Putra. Jadi interview itu minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Satu yang mencari kerja, satu yang memberi kerja dari perusahaan. Kalau dia lebih dari 2 orang boleh.
Biasanya ada perusahaan yang dari pihak perusahaannya 3 orang gitu ya, itu boleh, nggak masalah. Kadang ada juga yang di interviewnya barengan, contoh nih, oh Putra, Noval, sama Anis sedang mencari kerja di McD. Contohnya kita pakai McD lah ya, yang gampang ya. Terus teman-teman di interview bersama-sama, itu bisa juga. Bersamaan gitu. Bersamaan, betul. Tapi ditanyanya nanti satu-satu, gitu ya. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Putra. Oke, berikutnya kita ngobrol tentang sikap dan tips pada saat interview kerja atau wawancara kerja. Sikapnya harus gimana sih, ya kan? Tipsnya harus bagaimana supaya perusahaan seneng sama kita. Oke? Yang pertama nih, yang harus disiapkan sebelum interview. Contoh nih, Noval. Novan apa siapa tadi namanya ya? Novan atau Noval ya tadi namanya? Novan. Novan, oke. Novan mau interview di PT Flex contohnya, ya kan? Terus sebelum pergi wawancara atau interview, Novan itu harus ngapain? Nah, ini dia. Yang satu, cari tahu tentang perusahaan itu. Jadi Novan harus cari tahu tentang PT Flex itu perusahaan apa. Dia itu nanti menjual apa, memproduksi apa. Contohnya nih, contoh. Balik lagi lah contohnya paling gampang, McD. McD itu perusahaan apa, teman-teman? Dia jualan apa? McD jualan apa? McD itu menjualkan makanan. Betul. Makanan apa yang dia jual? Makanan cepat saji gitu, Kak. Cepat saji, betul. Apa yang dia jual? Pizza atau apa? Kayak burger, terus kayak ayam-ayaman, Betul. minuman. Pinter. Ada jual es krim juga, ya kan? Ya, dan jual es krim juga. Benar, itu contohnya. Nah, teman-teman harus cari tahu. Seperti itu cara cari tahunya. Kayak tadi, teman-teman mau melamar di McD. Teman-teman tahu, oh McD ini jualan ayam, burger, es krim, minuman. Teman-teman tahu. Ya, PT Flex juga sama. Cari tahu perusahaan apa itu, dia jualan apa. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari penipuan. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang buka lowongan, tapi teman-teman nggak tahu, nggak cari tahu di perusahaan apa ya. Nggak tahu teman-teman. Ya, tidak boleh tidak tahu, harus cari tahu. Oke? Kalau kita nggak cari tahu, Kak, mungkin nanti kita akan kena tipu. Terus kalau kita misalnya kita udah semangat-semangatnya nih, tapi kita udah dipanggil interview, tahunya udah nggak jadi gitu. Pinter, betul. Makanya kita harus cari tahu dulu perusahaan apa yang menerima Pinter, interview atau kerja. pinter Putra, betul. Tujuannya itu ya, supaya teman-teman tidak kena tipu atau udah capek-capek ke sana ternyata loh, kok kantornya nggak ada? Wah, ternyata ditipu teman-teman ya kan. Cari tahu dulu perusahaan Iya. itu perusahaan apa. Oke. Nah, kemudian siapkan pertanyaan. Nah, biasanya kalau ngobrol sama perusahaan di saat wawancara, sebelum selesai nih, sebelum teman-teman pulang nih ya, mereka akan nanya, Novan mau tanya apa ke kami? Anis, ada pertanyaan nggak ke kami? Putra, ada pertanyaan nggak? Teman-teman harus persiapkan loh, ya. Karena kalau enggak, mereka mikir, ah ini anak nggak niat kerja nih, dia nggak mau tahu kita gitu, ya. Teman-teman bisa nanya apa?
Kalau misal disuruh tanya balik, teman-teman mau nanya apa? Contohnya lagi, balik lagi, kerja di McD gitu ya, terus McD nanya ke Putra, "Putra, ada pertanyaan nggak untuk kita nih?" Putra jawab apa? Hmm, saya tanya berapa lama apa namanya perusahaan McD ini didirikan. Bisa, boleh. Terus apa lagi? Terus jumlah karyawan di sini misalnya ada berapa gitu. Mantap, pinter. Apa lagi? Satu-satu lagi, Putra. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Oke, Itu aja dua sih. tadi. Dua Apa? tadi itu aja. Oh, Itu dua aja. tadi, oke. Boleh ya. Itu contoh pertanyaan yang boleh ditanyakan. Pinter. Oke, next. Nah, ini penting juga, teman-teman. Saat teman-teman dipanggil interview atau wawancara, teman-teman harus tahu di mana tempat interviewnya, kantornya tuh di mana. Ya, dicari tahu, misalnya minta anterin sama orang tua dulu sebelum interview. Teman-teman harus cari tahu 1 hari sebelumnya. Oh, ini alamatnya di mana ya? Contohnya saya nggak tahu Batam soalnya ya. Contohnya alamatnya di sebelah rumahnya Putra gitu ya. Teman-teman harus tahu, harus ke sana cek, oh di sini ya tempatnya. Teman-teman harus lihat waktu. Oh, jarak kantor atau tempat interview besok dengan rumah saya itu berapa lama? Misalnya jaraknya cuma 30 menit gitu ya. Berarti teman-teman harus berangkat jam berapa nih? Kalau interviewnya jam 9, teman-teman harus berangkat dari rumah jam berapa? Misalnya jarak dari rumah teman-teman ke tempat interview itu 30 menit. Teman-teman harus berangkat dari rumah ke kantor, itu lamanya di jalan 30 menit. Ya, teman-teman itu jam interviewnya jam 9. Teman-teman harus berangkat jam berapa dari rumah? Jam 7 atau enggak jam 8.30 atau jam Oke, 8 lah. jam 8 ya. Jam Soalnya 8 jadi teman-teman harus ada di lokasi 30 menit sebelum mulai. sebelum mulai interview. Betul. Sama kayak teman-teman ke sekolah deh. Teman-teman ke sekolah jam berapa? Nyampe di sekolah jam berapa biasanya? Kalau saya dulunya biasanya ya jam Mm, jam sekitaran jam 7, jam 7-an jam 7 udah nyampe di sekolah ya. ya, Oke, kalau jam masuk sekolah jam berapa? jam 8. Jam 8 ya, mirip. Mirip seperti itu. Ya, mirip. Mirip seperti itu teman-teman. Ini eh, Novan jawab, Novan bersih-bersih di rumah dari pagi, Bu. Oke. Kalau gitu, si Novan harus bangun lebih pagi lagi. Jadi kan harus bersih-bersih dulu, ya kan? Belum sholat, belum mandi, ya. Berarti kalau ada interview jam 9, si Novan harus bangun jam 5 pagi. Supaya sholat dulu, bersih-bersih, mandi, sarapan. Baru pergi ke tempat interview. Oke? Oke, berikutnya apa nih? Berikutnya ini, siapkan baju, sepatu, dan dokumen untuk wawancara kerja. Dokumennya itu apa? Dokumennya itu CV. Ingat CV. nggak? Ingat nggak ya waktu Kak Suri kasih tahu tentang CV? Ingat Ya, nggak? CV. CV Iya, itu sama dengan berupa kayak lamaran kerja, pinter. terus Ya, eh, harus ada apa namanya surat
pendidikan, Pinter, ijazah ya, ijazah. ijazah. Nah, Terus satu lagi ada juga kalau bisa em, harus ada surat kesehatannya juga kan Kak? oke, benar. Keterangan kesehatan. Benar. Nah, dokumen-dokumen itu disiapkan ya. Karena biasanya perusahaan itu nggak siap, padahal udah dikirim lewat email tuh, ya. Tapi tetap aja mereka minta, ya. Jadi teman-teman harus siapkan itu, ditaruh di dalam map atau tahu map kan ya? Tahu, Map. maaf Nah, tahu. itu dibawa ke tempat wawancara. Jadi baju harus sopan, harus berkerah, ya. Baju Bajunya putih hitam kan berkerah. Kak? Baju Kenapa? putih polos, bajunya harus putih polos, terus bawahannya celananya harus celana hitam. Betul. Ya, sebenarnya Sepatu bajunya hitam itu, juga. ya sebenarnya bajunya itu tidak harus warna putih sebenarnya ya, tapi karena kebiasaan aja, jadi ya putih Karena orang polos. interview, kebiasaan interview gitu jadi putih polos. Iya benar, rata-rata begitu Sebenarnya ya. bisa aja sih, karena nggak harus putih kan, yang berwarna pun yang penting berkerah lengan panjang gitu. Pinter, betul Putra ya. Dan pakai sepatu, ingat ya. Sepatunya Sepatu. yang sopan, nggak boleh sepatu olahraga ya teman-teman ya. Sepatunya nggak boleh sepatu olahraga, oke? Celana juga nggak boleh celana olahraga, training tuh nggak boleh. Celana apa tadi Putra bilang? Celana warna hitam, celana Celana kain ya, panjang, celana kain. panjang kain, betul. Celana jeans juga nggak boleh sebenarnya. Kalau yang baru-baru mau masuk kerja, oke? Oke, selanjutnya. Nah, ini kendaraannya mau naik apa nih, teman-teman? Ini harus teman-teman tahu ya, harus disiapin ya. Jangan sampai di hari hanya teman-teman nggak datang karena alasannya nggak ada kendaraan. Katanya, loh, kenapa nggak disiapin dari jauh-jauh hari? Disiapinnya tuh maksudnya teman-teman harus tahu mau naik apa. Mau naik angkot, mau naik delman, itu boleh. Asal teman-teman tahu naik apa dan tidak boleh terlambat ya. Contohnya kalau teman-teman naik angkot, wah ini bakal lama nih, 1 jam nih di jalan. Berarti teman-teman harus 3 jam sebelumnya udah naik angkot sebelum jam interview. Misalnya nih Paham Kak, ya? Heeh. ya, misalnya gini, kalau kayak tadi Kak Suri bilang kan harus naik angkot kan harus seberapa jam Kak? Contohnya misal di jalan tuh lama banget 1 jam di jalan ya. Misal. 1 jam di jalan kan. Jadi angkotnya ini nggak jalan-jalan. Jadi si orang yang mau interview ini mau cepet. Pertanyaan yang bagus ya. Berarti cari kendaraan yang lain, Putra. Ya, misalnya Ojol, Putra udah, naik motor aduh, gitu kan. iya lama banget nih, udah naik bis aja deh. Wah, nah itu harus proaktif. Betul, Putra bagus pertanyaannya. Misalnya kita udah bangun pagi banget ya, ya ampun lama banget nih angkot gitu ya. Udah mau telat nih. Harus ganti kendaraan. Harus punya akal, ya. Ya, Harus punya strategi. Ya udah deh, aku naik Gojek aja deh, gitu. Nggak apa-apa mahalan dikit, yang penting naik Gojek. nyampe tepat waktu, gitu ya. Iya, sampai tepat waktu. Pinter. Oke, itu contohnya ya, teman-teman. Ya. Harus tahu kalian mau naik apa. Harus tahu. Kalau yang punya mobil, punya motor itu aman, ya. Yang nggak punya ini yang susah, ya. Bener, bener Oke, yang nggak punya ini yang susah. yang susah betul. Oke, udah kebayang ya. Sebelum Ya. interview tuh harus ngapain aja, sudah kebayang. Oke, sekarang adalah tips saat wawancara kerja. Ini tipsnya. Nah, ini tadi udah nih, pakai baju yang rapi, sopan, sepatu yang rapi dan sopan. Rambutnya nggak boleh gondrong ya, teman-teman ya. Rambutnya harus rapi, harus ganteng dan cantik. Oke? Nah, ini tuh amannya nih, harus ada di tempat interview 45 menit. Tahu nggak tujuannya apa?
supaya teman-teman bisa rapi-rapi dulu di toilet ya. Soalnya kan contoh nih, di kantornya Alfamart contohnya, itu kan besar mungkin ya kantornya ya. Teman-teman belum tahu ruangannya di mana. Soalnya kan kantor pasti banyak ruangan dong, ya Iya, kan? banyak Jadi pas ruangan. teman-teman nyampe, teman-teman tanya sama Pak Sapam, Pak, saya mau interview, udah dipanggil sama HRD-nya jam sekian, jam 9 misalnya. Oh iya, masuk di ruangan D3 di mana ya, Pak? Nah, itu tanya ke Satpam. Kan Satpamnya ngarahin. Oh, di sebelah sana. Kalau nggak Satpam, tanyanya ke front office. Biasanya ada mbak-mbak dan mas-mas yang cantik di depan sana. Selamat pagi, bisa dibantu? Gitu ya. Nah, teman-teman tanya di sana. From office ya. Front office atau ke Satpam. Nah, sebelum masuk teman-teman ke toilet dulu, rapiin baju. Kalau ada yang bawa parfum, semprot parfum, ya kan? Buang air dulu. Jadi itu sudah rapi sebelum masuk ke ruangan. Makanya amannya 45 menit supaya tidak terburu-buru. Teman-teman bisa jalan nyantai, bisa ke toilet, bisa nyisir, gitu ya. Ingat, ini patokan amannya. Iya, Kak. Oke, nah lalu bagaimana kalau interviewnya via Zoom? Wah, ini lebih enak lagi teman-teman, ya nggak perlu Kayak kita kemana-mana, ini. kayak kita, betul. Tapi harus internetnya yang bagus, Iya. internetnya harus nggak boleh yang lelet, tidak boleh, ya. Dan teman-teman harus yang belakangnya nih pakai background kayak Kasuri, atau yang kayak Putra, oh belakangnya tembok atau kursi gitu boleh. Belakangnya harus rapi. Nggak boleh belakangnya tuh, wah acak-acakan, ada baju bergelantungan tuh nggak boleh ya. Kurang sopan ya, nggak boleh. Kemudian masuk ke Zoom-nya, itu kalau di sesi ini Putra tuh 1 jam sebelumnya dia udah masuk ya. Jadi kayak waduh duluan, rajin banget si Putra ini ya. 10 menit lah atau 15 menit sebelum jam interview, teman-teman udah coba masuk. Tujuannya apa? Kok 15 menit atau 10 menit? Supaya tahu internetnya oke nggak? Kayak Putra waktu itu suaranya nggak ada, ya kan? Padahal udah Iya, masuk itu duluan. karena saya tuh karena kan pakai HP, jadi saya nggak tahu cara Settingnya ya. ngaktifin mikrofon itu di mana gitu kan. Nah, yang Zoom ini pun kemarin ya itulah udah masuk link, udah masuk indikasi kemarin, kok nggak bisa-bisa juga ya saya bilang. Benar. Nah, tujuannya teman-teman masuk lebih awal supaya tahu itu, tahu ada gangguan nggak ya? Oh, ternyata ini kameranya ini nih nggak ada nih, nggak ngerti. Oh, langsung mikir, oh gimana caranya ya? Oh, tahu akhirnya cara mengatasinya. Akhirnya kemarin Putra bisa, ya kan, setelah sekian kali. Iya, Itulah tujuannya masuk lebih awal. Paham ya? paham. Jadi mau interview online maupun offline, semua ada tata cara dan etikanya. Dan tidak boleh terlambat dua-duanya. Oke? Oke. Kalau interviewnya online lewat Zoom, itu cari ruangan yang tidak berisik, teman-teman. Ya. Jadi kalau misal, oh di ruang tamu nanti akan banyak keluarga yang lalu lalang, jalan-jalan gitu ya, pindahlah ke kamar. Mungkin kamarnya lebih sepi, ya kan? Jauh dari suara latu-latu, anak main latu-latu itu kan berisik ya. Jadi jauh dari situ. Oke, Bermain itu. sekian deh kita ngobrol-ngobrolnya hari ini. Iya. Oke, ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Tadi sepanjang kegiatan sudah banyak yang nanya dan interaksi sih ya. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Oh iya. Nah, ini melanjutkan yang pertanyaan kemarin nih. Kemarin kan ada yang nanya nih ya ke Kak Diki, Kak, untuk yang belum pernah ada pengalaman,
wawancara, pasti kan grogi ya. Grogi kan? Ya kan? Cara ngatasinya bagaimana? Pertama, teman-teman latihan di rumah 1 hari sebelumnya. Di depan kaca, ya kan? Kemudian saat bertemu, sebelum interview, teman-teman bisa minum air. Baca doa, ya, supaya nggak grogi. Atau teman-teman punya pulpen atau pensil yang bisa dimainin sebelum interview. Jadi bisa mengurangi rasa grogi tuh. Megang pulpen atau squishy ya kan? Jadi itu membantu mengurangi grogi. Ingat, pada saat wawancara atau ngobrol dengan perusahaan, itu mereka bukan mau menghukum atau bagaimana kok. Mereka tuh pengen kenal teman-teman. Jadi tuh kayak temannya kalian, teman baru, ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah kayak aduh ntar aku diapain, enggak. Mereka tuh nggak akan jahat atau apa. Mereka mau tahu teman-teman lebih dekat. Iya, kadang-kadang kan ada suka orang suka misalnya udah masuk nih ke ruangannya bos gitu kan, orangnya udah overthinking duluan. Ih, aduh, pasti saya dihukum nih gitu. Iya ya, benar ya. Padahal enggak ya Putra ya. Padahal enggak kan, orang kan banyak yang kayak gitu. Betul. Jadi dari sekarang Kak Suri dan kakak-kakak dari Divaling ingatkan kalau mereka itu teman kalian gitu ya, teman baru. Dia pengen ngobrol, jadi tidak usah takut duluan. Oke? Ya. Iya. Jadi nanti latihan, kemudian berdoa pastinya, minum air yang cukup ya. Kemudian bawa squishy bisa dimainkan sebelum interviewnya mulai. Ya. Oke. Oke. Sip, terima kasih. Kemudian ada yang Anis. Oh, ada Anis nih. Tugas interviewnya Mbak Anis kirim video ya. Oh, tugas interview yang tadi. Ya, nggak perlu kirim video, teman-teman. Ya, cukup ini dipraktekkan di sekolah masing-masing. Nanti ada 2 nih. Ada yang sebagai perusahaan, ada yang sebagai pencari kerja. Ya, mungkin di sini yang bertindak sebagai perusahaan adalah Bapak dan Ibu gurunya, misalnya ya. Kemudian teman-teman sebagai yang mencari kerja. Nah, itu bisa latihan tuh di sana, ya. Tapi sebelum latihan, teman-teman tulis dulu skenario-nya, jawabannya apa nanti ya. Kalau ditanya ini, teman-teman latihan dulu, ya kan? Oke, ini ada dari SLB Mutiara Kak Aditya. Kak, kalau untuk anak-anak yang belas setelah SMA, oh yang kelas 12 maksudnya ya, kira-kira bisa tidak untuk mengikuti program ini? Mungkin tahun depan masih ada lagi atau tidak ya? Oke, yang kelas 1 atau 2 SMA, aduh oke. Kelas 1 atau 2, tahun depan ini akan ada lagi, tapi kita beda sekolah. Jadi supaya sekolah-sekolahnya itu yang belum pernah yang belum pernah ikut program DNA, ikut program ini. Nah, teman-teman kan sudah pernah ikut ya. Nanti Bapak dan Ibu gurunya dapat modul, dapat materi untuk diajarkan. Yang kayak tadi Kak Suri present, itu namanya modul. Bapak dan Ibu guru akan dapat itu bisa diajarkan ke teman-teman yang kelas 1 dan kelas 2. Jadi dia terbiasa, ya. Mereka terbiasa. Jadi pada saat mereka lulus dari sekolah, mereka udah tidak asing lagi sama dunia kerja. Oke? Semoga menjawab ya. Oke, ada lagi nggak? Ridwan ada yang mau ditanya nggak? Ini yang dari SLB Putra kami, ada dari, oh tadi Aditya udah nanya ya. Izin Kak Suri, izin boleh memvalidasi ke teman-teman tuli tidak? Boleh, silakan Kak, silakan Kak. Boleh Kak Uye tahu teman-teman tuli dari mana aja ya? Yang di kolom yang mana?
Mungkin Bapak dan Ibu guru bisa bantu. Kayaknya ini deh teman-teman tuli Kak, putra kami. SLB putra kami ya. Sebentar ya Pak. SLB putra kami. Nggak kelihatan soalnya. Iya, susah dia kalau pakai ini Kak, pakai HP ya. Yang putra kami dia buka kamera. Maksudnya Terus, soalnya nggak kelihatan namanya ya. oh iya benar, mereka nggak kasih nama, mereka pakai nama sekolahnya. SLB putra kami. Betul, yang saya spotlight sekarang. Oh Kak ya, Uye. izin spotlight Kak. Oke. Siap. Teman-teman tuli, angkat tangan yang mana? Apa karena internetnya di situ agak ini ya, lelet ya? Kayaknya dari tadi banyak ini nge-print. Oh ada nih angkat Oh tangan. ada, Ya. iya. Oh itu juga angkat tangan semua ya? Oh iya nge-freeze Kak, katanya banyak nge-freeze-nya di sini. Oke. Iya betul, itu kendalanya ya dari tadi ya. Nge-freeze dia. Nge-freeze terus Kak. Ya kalau sayang kan nanti kalau udah banyak dijelasin tapi nggak paham gitu. Kasihan. Iya, ini sepertinya masalah dari awal banget sih Kak Uye ya. Ini dari awal banget. Kemudian yang dari Kartini ini juga kayaknya teman-teman tuli ya. Teman-teman dari Kartini, teman-teman tuli bukan? Mereka pakai laptop atau pakai Infocus ya Kak? Nah, mungkin Bapak dan Ibu gurunya bisa jawab. Iya, yang Kartini juga Oh pakai laptop Kartini. laptop. Iya. Paham. Bisa. Lumayan kalau yang dari Kartini lumayan paham. Iya, itu dia kelihatan juga. Oh, yang Mutiara suara Kak putus-putus. Oke. Iya, iya, iya. Emang kendala internet ya di beberapa sekolah. Oh di sana juga di Kartini beberapa kali nge-freeze katanya. Kemudian divalidasi sama salah satu tuli. Ada yang mau tanya? Kalian ada yang mau tanya? Oh berarti paham ya. Oke. Teman-teman di SLB Kartini, ini mau kerja di mana? Udah tahu nggak mau kerja di mana? Oke. Kak masih nge-freeze katanya. Suruh bertanya teman-teman hari ini nanti mau daftar kerja di mana? Saya mau daftar kerja di tempat FLX. PT Flex ya, PT Flex. PT Flex, betul? Iya. Oh iya, benar-benar. Oke. Itu namanya siapa? Namanya siapa yang jawab ini? Oh, freezing lagi. Aduh, freezing ya. Oke. Nge-freeze banget, kelihatan. Gak apa-apa, tapi tadi udah dijawab SLB Kartini. Terima kasih banyak. Ini kalau internet kita lancar semua pasti lebih enak ya tektokannya. Cuman ini kita nggak bisa kontrol, gak apa-apa. Yang penting nanti modul-modul ini bisa diajarkan lagi oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, ini bisa menjadi kurikulum tambahan untuk teman-teman di sana. Jadi kalau mereka tamat nih, mereka bisa kerja langsung. Pak izin Kak, sepertinya yang dari SLB Putra kami ini ada 2 device ya. Maksudnya mereka kayaknya yang dilihat itu kakak, bukan JBI-nya sepertinya. Karena setiap ngelihat agak
ke kiri dan melihat saya. Apakah device JBI-nya di sebelah kiri atau gimana? Nah, Kayaknya dia pakai ini deh, Kak. ini lihat saya. Ini baru lihat saya nih ngadepnya. Kemudian dari tadi lihatnya ke atas ke kanan. Ini baru ngelihat saya beneran. Kayaknya device-nya 2. Boleh di Bapak dan Ibu guru dari SLB Putra kami pakai device-nya 2 ya, Bapak dan Ibu ya? Oke. Oh, ini dari oke. Tapi JBI-nya terlihat ya? Terlihat nggak di end fokusnya? Terlihat nggak di spotlight? Oh, yang putra kami, Kak, kami pakai laptop dan infocus. Oh, pakai laptop dan infocus, Kak. Tapi yang di layar besarnya JBI-nya kelihatan nggak? Maksudnya terspotlight nggak? Harusnya kelihatan, Kak, karena spotlight ini untuk semua. Oke. Soalnya Harusnya ini ada satu orang setiap saya ngomong lihatnya kemari ke laptop sebelah posisinya. Mungkin karena freezing ya. Kalau spotlight itu sistemnya pakai device apapun, harusnya dia yang muncul adalah yang terspotlight. Oke. Oke. Ini ada yang nanya nih, Kak. Dari itu yang mic-nya bocor, bisa tolong di mute nggak, Kak? Kak Arin. Ini dari SLB Mutiara. Menanggapi jawaban yang Ibu tadi, jadi untuk tahun depan atau tahun depannya lagi, kan sekolah lain yang mendapatkan kesempatan untuk pelatihan ini. Lalu jika sekolah kami mempunyai lulusan anak tuli yang ingin bekerja, apakah bisa ikut mendaftar ataupun bisa mendapatkan info lowongan kerja untuk disabilitas? Bisa, Ibu. Jadi teman-teman disabilitas manapun di Indonesia bisa mendapat info lowongan kerja yang dibuka melalui Divaling. Caranya dari mana? Dari website Divaling dan dari Instagram Divaling. Jadi teman-teman yang harus aktif ya, teman-teman install Instagram, follow IG-nya Divaling, rajin buka websitenya Divaling, ikut WhatsApp grupnya Divaling. Sebenarnya yang kayak Divaling itu banyak di Indonesia. Teman-teman ikut sebanyak-banyaknya ya, biar dapat info yang banyak. Ya, jadi teman-teman yang sudah lolos seperti Putra gitu ya, kan udah jadi alumni, Rafael. Kalau teman-teman mau kerja, itu akan dapat, bisa kok, bisa teman-teman dapat. Tapi teman-teman harus punya sosial media dulu. Putra punya sosial media nggak? Putra punya Instagram nggak? Punya, Kak. Nah, kalau punya, coba follow misalnya Instagram Divaling. Di sana nanti akan ada lowongan-lowongan kerja yang kami posting. Oh Ya, iya, Kak. itu contohnya. Boleh banget, dan memang tujuannya supaya teman-teman bisa bekerja kan, tujuannya program ini ya. Jadi Nanti disiapin setelah ini sekarang. saya follow ya, Kak ya. Oke, sip, terima kasih Setelah Putra. ini. Oke, sudah ya? Sudah? Oke, sebelum kita akhiri, kita fotoan dulu seperti biasa. Teman-teman buka kameranya. Oke. Yuk, teman-teman buka kameranya nih. Yang di layar kita baru ada 12 kamera. Ya. Sekarang 16. Oke, dah siap? 1, 2, yang Kartini masih setup. Oke, 1, 2, jari kelingkingnya diangkat semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya.
Kita jumpa lagi minggu depan, hari Selasa dan Kamis. Oke? Oke. Oke deh semuanya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih semuanya. Rafael, makasih. Selamat belajar ya. Sampai jumpa hari Selasa dan Kamis. Sampai Bye. jumpa. Bye-bye. Terima kasih Kakak KJBI, Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya akhiri Bye. ya.